sangat wajar jika pembinaan pendidikan itu kita mulai dari rumah dan lingkungan terdekat dari anak-anak kita, yaitu keluarga. Di mana anak-anak kita dibesarkan dengan limpahan cinta dan kasih sayang dari orang tua atau orang-orang terdekat mereka. Keluarga merupakan ajang pertama di mana sifat-sifat kepribadian anak tumbuh dan terbentuk dengan cepat. Seorang anak akan menjadi warga masyarakat yang baik atau tidak sangat tergantung pada sifat-sifat yang tumbuh dalam keluarga di mana putra-putri kita dibesarkan. Bapak Ibu adalah orang tua, begitu juga dengan kami juga sebagai orang tua. Kelak kehidupan anak-anak kita itu juga mempengaruhi masyarakat sekitarnya, sehingga pendidikan keluarga itu merupakan dasar terpenting untuk kehidupan anak sebelum masuk sekolah dan terjun pada masyarakat. Inilah yang menjadi dasar Yayasan Salib Suci selalu ingin melibatkan orang tua dalam tumbuh kembang anak itu dalam pembelajaran. Penelitian yang terkait juga selain tadi menjadi dasar Yayasan Salib Suci mengatakan bahwa kadang kita sebagai orang tua, termasuk saya juga adalah orang tua karena sudah mempunyai putra putri, ketidakmampuan kita kadang dalam pengasuhan orang tua terhadap anak-anak kita membuktikan bahwa permasalahan perilaku antisosial anak seperti bullying, keterlibatan dengan penyalahgunaan narkoba atau kekerasan terjadi antara lain karena kelemahan kita atau pengasuhan orang tua. Misalnya orang tua cenderung permisif atau serba memperbolehkan, ya, atau mengabaikan atau menolak keberadaan anak. Tentu itu berdampak besar terhadap perkembangan anak kita. Adapun perubahan gaya hidup di sekitar anak terkait adanya penggunaan teknologi yang sekarang sedang marak-maraknya juga merupakan tantangan bagi kita orang tua dalam mengasuh ataupun dalam mendidik mereka menjadi makin kompleks, ya. Jadi selain pengaruh lingkungan juga termasuk salah satunya adalah perkembangan teknologi itu. Maka mengingat hal itu, kita bersama-sama di sini Bapak Ibu, itu termasuk kami juga para orang tua, kita bersama-sama mengikuti acara ini supaya kita tahu gimana sih cara memantau atau kiat-kiat yang akan diberikan narasumber nanti dalam memantau mereka dalam masa PJJ. Benarkah mereka itu sungguh-sungguh mengikuti PJJ atau hanya bermain game saja atau bagaimana? Nanti di sini kita akan lihat cara orang tua, bagaimana cara mengecek tugas-tugas mereka selama ini. Jangan sampai kita hanya mendapat laporan saja bahwa mereka sudah mengerjakan, ternyata belum gitu. Kemudian di sisi lain perkembangan sosial membuat remaja khususnya SMP itu memiliki keinginan yang kuat untuk melepaskan diri dari ikatan keluarga, di mana mereka sudah mempunyai teman-teman sebaya yang mungkin kadang lebih menerima mereka. Ya, kadang seorang teman tanpa melihat apakah baik buruknya temannya itu, tapi karena mereka mempunyai ikatan yang kuat, mereka merasa menerima atau merasa diterima oleh teman selingkuhannya dibandingkan orang tua. Hal ini dilakukan untuk menemukan identitas diri mereka dan mereka ingin menerima pengakuan dari lingkungan sekitar mereka, begitu ya. Mudah-mudahan acara parenting ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi kita, terutama sebagai orang tua, khususnya di masa sulit pandemi COVID-19 ini, ya. Jadi kita bersama-sama belajar supaya kita bisa sungguh-sungguh memantau anak kita dalam masa PJJ ini.
Ya, yang walaupun sebagian besar orang tua yang hadir di sini dan sebagian mungkin yang belum hadir sudah menjadi keluarga atau orang tua yang tangguh ya. Ada beberapa orang tua yang benar-benar yang memantau tugas-tugas anaknya dan kami mengucapkan terima kasih untuk itu gitu. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan kesehatan bagi kita semua, menambahkan rezeki bagi Bapak Ibu orang tua sekalian supaya bisa membeli kuota atau memfasilitasi anak-anak kita ya dalam PJJ demi lancarnya pendidikan mereka. Dan harapannya juga semoga kegiatan ini tidak menjadi sia-sia ya, karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktu yang sangat berharga dan bisa membantu Bapak Ibu dalam memantau putra-putrinya khususnya dalam kegiatan PJJ. Semoga terlahirlah rumusan-rumusan yang dapat membawa kemajuan dan perbaikan di bidang pendidikan di Indonesia, sehingga tujuan kita untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, adil, makmur, dan sejahtera akan dapat tercapai. Amin. Mari kita menjadi orang tua yang tangguh, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kita jangan menjadi ciut atau lemah, tapi kita menjadi orang tua yang lebih tangguh dari yang sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Salam sehat. Baik, terima kasih Ibu Alta atas sambutannya. Ya, untuk acara selanjutnya itu acara inti yang akan kita ikuti dengan tema pemantauan penggunaan gadget anak selama PJJ yang akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Nono. Nah, bila Bapak Ibu ada pertanyaan atau tanggapan, kami persilahkan untuk menulis di chat room atau nanti di acara lain-lain setelah penyampaian materi selesai. Kepada Pak Nono kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Pagi Bapak Ibu, bisa dengar suara saya dengan jelas? Bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Nono, mengajar TIK di SMP Sudah Cibubur ini. Saya akan membawakan, mungkin saya tidak begitu pantas untuk disebut narasumber ya, karena saya juga masih belajar. Saya akan membawakan webinar tentang memantau penggunaan gadget anak PJJ. Baik, untuk lancarnya acara ini silakan Bapak Ibu untuk menghemat kuota juga boleh mematikan kameranya, boleh mematikan mikrofonnya supaya kuotanya tidak tersedot banyak ya, cukup suara saja untuk diperdengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diketik di chat room, di live chat di sini. Nanti Ibu Lia akan mengumpulkannya dan kita akan bahas bersama-sama. Baik, supaya waktunya bisa bermanfaat, kita akan mulai saja. Saya akan mempresentasikan materi saya. Oke, boleh mematikan. Oke, Bapak Ibu, materi kita adalah memantau penggunaan gadget anak selama PJJ ini. Sudah hampir mulai dari Januari sampai saat ini anak-anak kita belajar secara online.
dan ini memang membutuhkan banyak pengorbanan dari kita sebagai orang tua, dari anak juga ya, dari pihak guru juga, bahwa ketika anak terlalu sering menggunakan gadgetnya, menggunakan HP-nya, ada banyak hal, entah itu positif, entah itu negatif, yang berdampak kepada kejiwaan dari anak kita. Bahwa dunia digital itu merupakan ruang publik yang mungkin saja tidak aman dan tidak ramah bagi anak-anak. Padahal di masa pandemi ini anak-anak kerap memegang gadget untuk mengisi waktu luang sesudah mereka mengikuti pembelajaran jarak jauh secara daring. Jadi mungkin porsi belajar di menggunakan gadget dengan bermain mungkin tidak seimbang Bapak Ibu ya. Nah di sini kita lihat di gambar yang pertama, anak sambil tiduran menggunakan HP juga, kemudian di sini kadang kita sudah merasa jengkel ketika sudah waktunya tidur, tapi mereka masih online sampai jam 3 pagi gitu kan. Betapa kita mungkin merasa jengkel sebagai orang tua, dan harus bagaimana ketika HP-nya dirampas malah mereka marah-marah begitu ya Bapak Ibu. Ini pengalaman saya juga sebagai orang tua. Ini harus dibagaimanakan, karena kecenderungannya mereka tuh tidur pagi Bapak Ibu. Mungkin Bapak juga mengalami ya serupa. Nah, kita ini adalah sebuah keluarga Bapak Ibu. Keluarga itu ada ayah, ada ibu, dan orang tua. Nah, kita akan kembali lagi ke fungsi. Bentar, ada yang gabung. Ke fungsi kita kembali menjadi orang tua ya, bahwa kita orang tua ingin melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang negatif. Terutama di sini kita bicara tentang dunia internet. Banyak konten-konten negatif, pornografi, kemudian dan hal-hal yang itu mungkin saja sudah menjadi konsumsi anak kita. Kalau kita tahu ya secara diam-diam mungkin mereka membuka situs-situs yang kurang baik gitu kan. Kemudian porsi bermain game-nya terlalu banyak dan lain-lain. Nah, sesuai dengan tema kita yaitu memantau penggunaan gadget anak, saya akan memperkenalkan salah satu aplikasi dari Google sendiri yang bisa kita manfaatkan untuk memantau kegiatan anak saat menggunakan HP-nya. Nah, di sini saya perlihatkan ketika kita masuk ke Google Play Store ya, kita bisa menginstal untuk orang tua dan untuk anak. Ya ini yang sebelah kiri ini adalah aplikasi untuk orang tua, namanya adalah Google Family Link untuk orang tua. Nah, dan sebelahnya adalah Google Family Link untuk anak dan remaja. Jadi yang sebelah kiri ini yang harus diinstal di komputer atau di laptop kita sebagai orang tua. Nah, yang sebelah kanan ini adalah aplikasi yang harus diinstal di laptop atau di HP anak kita. Gitu. Nah, kembali lagi ke fungsi keluarga ya. Jadi ketika kita ingin memantau anak kita saat berinteraksi dengan HP-nya, kita kembali lagi ke fungsi keluarga. Kita harus berkumpul bareng-bareng dulu Bapak Ibu, ini komitmennya. Intinya adalah komunikasi sebetulnya. Mungkin nanti anak dengan orang tua kumpul, Bapak tuh pengen kamu tuh
sehat dalam internet dan lain-lain. Maka mungkin apa akan sedikit membatasi kamu untuk dalam hal penggunaan HP. Nah, nanti kita akan sama-sama menginstal bareng-bareng aplikasi ini, dan ini butuh kesadaran dari kedua belah pihak, dari orang tua juga, dari anak juga. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu ya, di sini rating dari aplikasi ini untuk orang tua ternyata tinggi. Karena dengan aplikasi ini orang tua sangat terbantu sekali untuk memantau gadget dari anaknya. Ratingnya sampai 558. Tapi kita lihat di rating aplikasi Google Family ini macam aja. Ya. Oh, maaf. Masih jelas Bapak Ibu lihat tampilan saya? Oke. Nah Bapak Ibu, ya jelas ya. Oke. Rating dari aplikasi yang buat anak ini ternyata kecil. Karena apa? Ini aplikasi yang ditakuti oleh anak kita ternyata. Anak kita cenderung untuk tidak mau diatur-atur, dimata-matai oleh orang tua. Nah, kalau kita membaca banyak komentar-komentar, contohnya untuk sangat rendah itu. Jadi ini menjatuhkan aplikasi ini di sisi siswa sendiri. Tapi tidak apa-apa. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mulai dari kesalahan dan penyesuaian dari aplikasi ini. Jadi butuh kesadaran bersama antara orang tua dan anak untuk menginstal ini. Nah, tapi di sini Bapak Ibu saya ingin menekankan bahwa kita itu bukan gimana? Kalau patah-patah. Oh gitu ya. Terus Bilang bukan patah-patah kok. ya, sudah jelas Bapak Ibu? Jelas. Sudah jelas. Oke. Oh ininya. Ya. Jadi salah satu fungsi kita sebagai orang tua adalah membimbing anak sebijaksana mungkin dalam menggunakan gadgetnya. Jangan sampai dengan menggunakan aplikasi kita membuat anak merasa tertekan, karena anak merasa terlalu dipantau secara berlebihan. Jadi seolah-olah anak itu kita lihat ibaratnya teleskop ya atau mikroskop, hanya kita liatin terus tidak. Pasti anak juga merasa tidak nyaman seperti itu. Tapi di sini kita sebagai orang tua harapannya kita itu bisa membimbing anak kita agar bisa menggunakan smartphone-nya dengan bijak, menuju internetnya yang sehat, dan mereka bisa memanfaatkan teknologi, tapi bukan dimanfaatkan oleh teknologi ya Bapak Ibu. Nah, aplikasi ini bisa nanti Bapak Ibu install di HP-nya masing-masing, tapi itu tadi saran saya adalah berkumpul bersama anak, sama-sama men-setting apa saja yang ingin dibatasi. Nah, di Google fitur dari Google Family untuk orang tua ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan batas waktu. Jadi ada yang gabung lagi sebentar? Oh, ada. Jadi kita bisa mengatur kapan anak kita tidur, kapan anak kita istirahat, dan ketika kita membuat kesepakatan tersebut, maka di HP anak itu akan muncul HP Anda terkunci gitu. Itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Sampai batas waktu yang
kita inginkan. Misalnya anak mau tidurnya jam 10 malam, langsung kita matikan HP-nya dari HP kita, dan akan menyala kembali ketika anak kita bangun di pagi hari. Jadi anak tidak mungkin bisa untuk menyalakan kembali HP tersebut. Bagaimanapun caranya tidak bisa. Nah, dengan aplikasi itu juga maka bisa digunakan untuk mengunci perangkat smartphone anak-anak waktu istirahat, sama seperti ini ya. Kemudian juga dapat melihat aplikasi-aplikasi yang ingin di-download oleh mereka, kita batasi. Misalnya ada aplikasi yang kurang senonoh ya, mungkin anak kita yang ingin menginstal bisa kita blokir gitu. Dan ketika anak menginstal aplikasi di Play Store, itu akan muncul notifikasi ke HP kita sebagai orang tua, apakah diizinkan atau tidak. Kalau kita merasa bahwa aplikasi yang di-download oleh anak tersebut tidak baik, ya silakan Bapak Ibu mau melarang atau itu terserah. Sesuai dengan kesepakatan bersama itu waktu pertama menginstal ya. Kemudian kita juga dapat melihat laporan berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh anak kita untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Misalnya berapa jam sih mereka membuka WhatsApp app-nya, berapa jam sih mereka bermain gamesnya, apa saja sih yang dibuka di Google, kata pencarian apa yang mereka ketikkan di Google gitu. Itu bisa kita lihat. Dan juga di sini orang tua bisa melacak lokasi anaknya saat mereka membawa Androidnya kemanapun mereka pergi. Jadi misalnya kita tidak usah khawatir anak kita di mana nih saat ini, misalnya ini kok sampai jam 5 sore berumpul, itu bisa kelihatan Bapak Ibu anak kita ada di mana lokasinya. Nah, ini adalah manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dengan fitur Google Family untuk orang tua. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan kebermanfaatan ini. Oke. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu bagaimana contohnya. Contoh dari aplikasi yang sudah saya install di HP saya. Bapak Ibu sampai di situ sudah ada gambaran nggak apa yang saya sampaikan? Ada gambaran nggak? Ada. Oke. Baik, jadi aplikasi tersebut bisa kita gunakan untuk memantau HP dari anak kita. Nah baik, saya akan men-sharing kembali ini HP saya. Bisa kelihatan Bapak Ibu tampilan dari HP saya? Kelihatan? Ya, bisa. Oke. Ini saya sudah menginstal aplikasi Family Link untuk orang tua Bapak Ibu. Saya akan buka, coba. Nah, saya sudah memulai untuk mencoba memantau anak saya, namanya Andrea Khaira. Ini namanya sudah ada di sini. Ya, kita akan lihat, ini
sebetulnya privasi juga sebetulnya Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa, kita lihat ya seperti apa sih. Nah, posisi dia bisa kita lihat saat itu, dia ada di dekat warung sebelah pisang sana, jadi beli sebelah bisa kita lihat, kemanapun dia pergi bisa kita pantau. Hebat kan? Nah, kemudian aktivitas hari ini apa saja nih? Dia sudah menggunakan 8 menit yang lalu, dia menggunakan WhatsApp app-nya 44 menit. Kemudian dia membuka TikTok, karena saya membuka TikTok itu. Dia sudah membuka TikToknya 41 menit, kemudian membuka Telegramnya, dan masih banyak yang lagi saya mau buka. Takutnya ada sesuatu, ya pasti Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa pantau di sini. Nah, misalnya nih, ini bagian yang dikunci ini, misalnya jamnya lagi jam makan, kemudian anak kita itu susah sekali untuk diajak makan. Yuk, dek makan dulu dek, gak mau, nanti dulu. Nah, udah pakai fitur ini aja Bu. Kalau kita klik kunci sekarang, maka di layar HP anak kita akan muncul notifikasi dan HP-nya langsung terkunci. Kalau misalnya anak kita bilang, ntar mah 10 menit lagi, ntar pas 10 menit lagi, oke, kita beri bonus waktu. Tambahin aja, di sini 10 menit misalnya, sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, nanti kalau misalnya sudah lewat dari itu, maka HP-nya akan terkunci. Ada sebentar, saya sebagai gambarnya tapi pokoknya tulisannya gini, layarnya layar hitam, di situ tertulis HP terkunci sampai batas waktu yang ditentukan. Dan itu anak tidak bisa ngapa-ngapain di itu HP. Tidak bisa diklik, tidak bisa di apa. Kalau nelpon sih masih bisa di bagian darurat ya. Masih bisa. Nerima telepon seluler masih bisa. Tapi nggak bisa membuka Android-nya. Nggak bisa membuka aplikasi-aplikasi seperti WA segala macam, nggak bisa. Nah, kalau saya kunci sekarang, kita lihat anak saya pasti menjerit di rumah. Nah ini terkunci sampai jam 6 pagi. Oke, kalau kita mau buka lagi aja. Kalau sudah dia makan, sudah dia belajar, maka HP-nya akan terbuka lagi. Di sini memang saya tidak bisa mendemokan satu untuk siswa, anak dan untuk orang tua. Nah, lalu pertanyaannya, akun Gmail-nya yang mana Pak? Ada pertanyaan seperti itu. Akun Gmail-nya boleh menggunakan akun Gmail biasa ya, bukan yang sekolah juga bisa. Nah ini saya gunakan adalah HP akun email biasa. Begitu. Oke, sampai di situ dulu. Apakah ada yang mau bertanya dulu, Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Nah nanti habis selesai ini mungkin Bapak Ibu kumpul dengan anaknya, yuk kita install bareng-bareng aplikasi ini supaya kita ada enaknya Bapak Ibu untuk menginstall ini, karena kita bisa memantau, tapi bukan untuk menekan, bukan.
kita kita pilih aja aplikasi-aplikasi yang berbahaya, kita blokir. Ini bahaya lah, kita boleh. Jadi silakan nanti diberikan. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Selamat siang dengan Bapak siapa? Bapak Yopi. Ya, ya Pak. Ya Pak. Oh ya. Dibuka buat orang. Oke. Ini dengan Bapak siapa, mana Pak? Tadi? Bapak Yohanes Nopal. Oh iya, Bapaknya Nopal ya, Bapak Yopi. Oke, terima kasih. Bapak Yopi menanyakan, apa mungkin anak-anak kita mengakali ketika kita sudah menginstal aplikasi tersebut? Nah, seperti yang saya pernah lakukan dengan anak saya, itu aplikasi itu tidak bisa diapa-apakan Bapak Ibu. Anak kita tidak bisa mengakali supaya dia lepas dari pemantauan kita. Aplikasi yang ada di HP anak kita itu tidak bisa di-uninstall. Tidak bisa di-uninstall. Dan semua aktivitas yang dia lakukan itu pasti minta dulu persetujuan ke HP kita. Jadi akan ada notifikasi ke HP kita apakah ini disetujui atau tidak. Jadi misalnya nih, kita mau coba-coba menginstall, nanti di situ ada muncul tulisan berikan akses kepada si Anu untuk menginstal aplikasinya, setujui atau tidak, atau tanyakan. Nah nanti itu tergantung kita apakah mau menyetujui atau tidak, itu Bapak Ibu. Jadi semua kontrol itu ada di kita. Saya mencari Google itu bagaimana cara untuk mendobrak keamanan dari aplikasi ini, ternyata tidak ada yang bisa Bapak Ibu. Karena semuanya tergantung dari orang tuanya, semua notifikasi itu masuk ke HP kita, ke HP orang tua. Jadi pertanyaan Pak Yofi itu menurut pengalaman saya tidak bisa di crack atau tidak bisa di hack oleh anak kita Bapak Ibu. Itu aman sekali. Oke, ada pertanyaan ini dari Ibu Paulina Teresia. Aplikasi ini bisa digunakan untuk berapa anak yang bisa dipantau. Ini sebanyak-banyaknya anak kita punya Bapak Ibu. Kalau anak betul. Jadi kalau misalnya kita punya anak 7 ya, bisa dipantau semuanya. Iya. Sebanyak-banyaknya anak kita bisa semua dipantau. Kan tadi saya ada tampilan di situ ada 4 orang yang sudah saya pantau. Itu bisa. Kalau itu sama ya. Masih terpantau dia membuka akses apa atau menulis apa. Oke, terima kasih Pak Yopi. Nah, betul sekali. Di YouTube itu banyak konten-konten yang mungkin tidak senonoh, tidak pantas untuk dilihat oleh anak seumuran anak kita ya Bapak Ibu. Nah, di bagian aplikasi ini ada setelannya. Bisa kita lihat, saya munculkan kembali HP saya. Coba.
bagian ini, di bagian aplikasi ya, kita akan lihat. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang terinstall di HP anak saya, Bapak Ibu. Nah, misalnya tadi Pak Yofi menanyakan apakah kita bisa melihat tayangan di YouTube. Bisa kita lihat di bagian ini, kita pilih. Sebentar, tadi. Tapi kalau tidak salah, ini apa namanya? Ketika kita membatasi, ini di scroll sekalian ya. Di scroll ini di atas, Bapak Ibu. Ini kita lihat filter di YouTube nih. Ada menu filter di YouTube, kita buka. Nah, di sini mode terbatas YouTube. Bahwa dari pihak Google itu membatasi konten-konten yang menggunakan kata kunci yang tidak baik, misalnya ada porno atau apa gitu, itu sudah tidak akan muncul, Bapak. Jadi semua tampilan video di YouTube itu yang muncul adalah yang benar-benar bisa dikonsumsi saja. Jadi yang kata-kata yang kalau di judul videonya ada kata-kata yang tidak baik, itu biasanya tidak akan muncul. Jadi ini 100% bisa difilter. Nah, kemudian bagian sini juga di bagian filter Google Chrome. Misalnya anak-anak mau membuka Google kemudian mengetikkan kata-kata yang tidak baik ya. Di sini bisa kita pilih coba blokir situs dewasa. Ini Google sudah canggih, dia bisa mendeteksi kata-kata misalnya kata cewek misalnya gitu. Nah, kata cewek itu biasanya sudah konotasi buruk, itu tidak muncul biasanya, jadi ada diblokir gitu. Apalagi kata-kata seksual yang vulgar itu sudah, saya jamin sudah pernah mencoba, ini tidak berhasil Bapak Ibu, anak-anak membuka ini. Atau misalnya kita sudah punya nih situs atau website porno misalnya gitu, ketahui yang anak kita pernah buka dan ingin kita blokir, kita bisa aja di bagian kelola situs ini, diklik diblokir, kemudian nanti kita masukkan tambahkan situs apa yang ingin kita blokir. Nah, itu di bagian browsing untuk di Google Chrome. Kemudian di aplikasi Android juga bisa. Nah, aplikasi mana saja yang ingin kita blokir. Misalnya nih anak kita udah tiktokan kayak gitu sepanjang hari, bisa kita blokir seperti itu. TikTok sendiri dihapus ya. Oh ada. Nah, tinggal klik saja ini, tuh langsung diblokir, dia nggak bisa buka TikTok karena sudah kita blokir. Gitu. Kalau mau membukanya kembali tinggal kita klik saja gitu. TikTok izinkan. Dan macam-macam lagi. Itu bisa Bapak Ibu silakan bereksplorasi. Di sini ada bahasa Indonesia juga sih, bukan bahasa Inggris ya. Tuh anak saya sudah pergi nih, lagi di mana nih? Tadi di warung sebelah, sekarang bergeser sedikit ke sebelah barat. Nggak tahu mungkin ke temannya. Ini kita sudah tahu. Oke.
Begitu Bapak Ibu untuk aplikasi Google Family-nya. Untuk untuk download untuk settingnya juga mudah. Tapi saya usulkan itu kita bareng-bareng untuk duduk bareng dengan anak. Yuk, nanti kita bareng-bareng. Nanti apa saja yang mau kita buat regulasi bersama, aturan bersama itu kita tentukan bareng-bareng. Ya, ada lagi pertanyaan? Satu lagi, Pak. Iya, gimana Pak? Oke. Karena serta PPNP itu dia pemanusiaan ya. Kalau Iya. kita lihat Google dia tidak punya sanksi. Oke. Oke. Ya, oke. Pak Yofi, tadi Pak Yofi mengatakan anak-anak kita sudah pintar, mereka bisa menggunakan VPN atau proxy katanya Bapak Ibu. Pernah dengar Bapak Ibu? Proxy atau VPN yang bisa membuka situs-situs yang tidak baik, meskipun itu sudah diblokir oleh pihak internetnya sendiri, misalnya di home-nya atau komputernya juga sudah. Dengan menggunakan VPN semua bisa terbuka. Oke. Memang betul. Itu memang betul bisa dibuka Bapak Ibu. Tapi dengan adanya aplikasi Google Family itu, kan kita sudah tahu tadi aplikasi apa saja yang terinstall di HP anak kita. Nah, kita blokir ya, gitu loh. Ini aplikasi ini berbahaya, gitu. Jadi kalau nggak mau ayah buang, uninstall, ya udah blokir saja dari HP Bapak gimana, gitu kan? Mudah sekali. Jadi apapun akal-akalan anak kita bisa kita ketahui. Memang untuk aplikasi Bapak Yofi memang ada aplikasi VPN yang bisa membuka atau membukakan akses untuk gerbang pornografi dan macam-macamnya itu bisa menggunakan VPN. Tapi kan kita sudah ketahui bahwa semua yang diinstal di HP kita itu bisa kita ketahui, tinggal kita blokir saja. Sudah beres, begitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya masuk ke pemantauan di aplikasi Google Classroom. Ya. Ibu Diana kita yang Diriana Utarsi yang termasuk jika anak mau menghapus aplikasi Google Family buat anak harus ada persetujuan orang tua. Oh iya. Ini dari Ibu Yuliana Utarsi, pertanyaannya begini. Pano, termasuk jika anak mau menghapus aplikasi Google Family buat anak harus ada persetujuan orang tua? Ya. Google Family di HP anak itu tidak bisa dibuang oleh anak tersebut, tidak bisa dihapus, itu sudah dikunci. Kalaupun anak tersebut mencari-cari bagaimana caranya, semuanya akan kembali lagi ada notifikasi ke HP kita. Anak ini mau menghapus aplikasi, izinkan atau tidak. Semuanya di bawah kontrol kita. Jadi Ibu Yuliana, bahwa anak tidak bisa untuk membuang, tidak bisa untuk menghapus, kecuali anak menghapus aplikasi
Google Family untuk orang tua di HP kita diam-diam, udah tidak bisa lagi kita apa-apain. Jadi kalau misalnya HP kita ditinggal, kemudian anak diam-diam menghapusnya, ya itu wassalam sih kalau gitu mas. Jadi kita tidak bisa mengontrol lagi mereka. Begitu mungkin Ibu Yuliana Utasi. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Tidak ada. Kira-kira nih Bapak Ibu bisa mengetikkan di bagian kolom di Ibu Hera, Regina Hera. Ini bagi saya hal ini bukan bertujuan menjadi detektif buat anak saja. Terpenting bagi saya, jika hubungan orang tua terjalin baik dengan anak, saya yakin orang tua bisa mengendalikan semuanya dengan baik. Oke, terima kasih Ibu Regina Hera. Memang ya harapan kita memang seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa berhubungan baik dengan anak kita tanpa kita mengontrol lebih jauh apa yang anak-anak kita lakukan. Tapi mungkin di beberapa orang tua memang sudah tidak bisa mengontrol lagi ya. Salah satu caranya yaitu menggunakan aplikasi. Silakan, ini tadi saya bilang juga kita kembali lagi ke fungsi utama dari keluarga. Ada komunikasi bersama antara orang tua dengan putra-putri kita. Kalau toh kita percaya sama anak akan baik-baik saja, ya lebih baik. Tapi kalau misalnya nih kesepakatannya Bapak sama Mama hanya ingin tahu kamu di mana berada, udah itu aja, nggak apa-apa. Jadi tinggal kesepakatan gitu aja sih Bu, Pak. Jadi kita mau misalnya Bapak dengan ayah dengan mama pengen tahu di mana lokasi kamu berada aja, udah yang lainnya terserah. Tapi kan kita menyeting aturan di aplikasi tersebut, sesuaikan saja begitu. Kalau misalnya Bapak mah hanya ingin memblokir aplikasi ini saja, yang lainnya terserah ya. Kitanya gitu bisa kita sesuaikan sendiri. Kalau mau memantau secara 100% ya enggak gitu. Itu bebas-bebas saja. Tinggal kita mengatur di bagian kelola aturan tadi, di bagian menu tadi. Ya, Bapak Ibu. Ya, memang harapan kita semua baik-baik saja, tidak usah ada hal seperti itu, pemantauan yang berlebihan, tidak. Tapi ketika anak kita misalnya sudah di luar jalur, ya boleh saja menggunakan aplikasi ini. Ini hanyalah pilihan saja. Ya, jadi Pak Yofi, terima kasih sudah mengingatkan, karena APK ini pada saat kami kerja pun bisa memantau anak-anak. Ya betul, saya pun di sekolah bisa memantau anak saya Pak Yofi. Apakah dia buka, apakah dia sudah mengerjakan tugasnya atau belum di Google Classroom, bisa saya lihat. Oke, begitu saja untuk aplikasi Google Family. Waktu sudah menunjukkan 9:59. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Oke. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian lain, yaitu pemantauan Google Classroom. Kita sebagai orang tua mungkin sepatutnya atau layaknya untuk selalu mengecek apakah anak kita sudah mengerjakan tugas, apakah anak kita sudah menyerahkan tugasnya ke guru atau belum,
kita harus tahu. Jadi aplikasi Google Class yang digunakan anak-anak kita selama belajar PJJ itu, jadi tidak lagi menggunakan WhatsApp app, tidak menggunakan lagi aplikasi Edmodo dulu pernah, tapi kita di SMP Sudarso menggunakan Google Classroom, gitu. Baik, saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana kita memantau pekerjaan dari anak kita di Google Classroom. Sebentar, saya share dulu aplikasi. Oke, ini saya tutup ya. Nah ini Bapak Ibu, ini ada Google Classroom. Jadi cara pemantauannya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pinjam saja HP anak kita. Ini di luar Google Family tadi ya. Jadi ada satu aplikasi di HP anak kita namanya Google Classroom. Kita tinggal pinjam saja HP-nya. Pinjam dulu HP-nya. Bapak mau lihat aktivitas kamu di Google Classroom seperti apa. Nah kita buka aja Google Classroom-nya. Nah, ini saya terhubung dengan satu apa? Nah, saya punya kelas nih. Ada kelas 8B, ada kelas 7A dan 9C. Ini akun contoh aja. Tampilan awal Bapak Ibu Google Classroom di HP anak kita. Misalnya nih anak saya itu kelas 8B, berarti saya masuk ke kelas 8B. Nah, di sini ada garis 3 Bapak Ibu, tinggal kita klik saja. Kemudian nah di bagian sini ada menu. Nah, di sini ada daftar tugas. Untuk melihat tugas-tugas anak kita, tinggal kita klik saja daftar tugas gitu. Nah, ini. Kita scroll terus. Nah, ini ternyata anak saya yang bernama anak saya ini belum mengumpulkan banyak tugas Bapak Ibu. Ini daftar tugasnya. Tuh batas waktunya 12 Agustus masih belum dikumpulkan, masih belum dikerjakan. Kita lihat yang sudah selesai dikumpulkan yang mana saja. Nah, hanya satu gitu. Hanya satu yang sudah dikumpulkan dan mendapatkan nilai 70 gitu. Jadi kita bisa melihat nilainya langsung di sini. Nah, nanti kita tinggal bilang saja ke anak kita, nah ini kok pelajaran IPA, PAK, dan seni musik belum dikerjakan ya. Tuh kita lihat lagi nilainya, waduh masih banyak yang belum dikerjakan, masih belum banyak yang dikumpulkan, ini bagaimana gitu kan. Nah kita bisa memantaunya dari sini Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja, ternyata masih banyak yang belum dikerjakan, belum lagi ini ke bawahnya gitu. Nah, dikerjakannya tinggal diklik di bagian selesai saja. Nah, di sini. Gitu. Tutup ya tadi ya. Jadi saya ulang lagi Bapak Ibu. Untuk melihatnya adalah kita masuk ke menu ini, ke menu daftar tugas. Ketika kita menekan tombol garis 3, ada daftar tugas di sini. Maka nanti akan muncul seperti ini. Akan kelihatan tugas-tugas apa saja yang belum dikerjakan oleh anak kita dan yang sudah dikerjakan dan dikumpulkan oleh guru. Kalau guru tersebut sudah memeriksa dan memberi nilai, maka di sini pun akan muncul nilainya 70 dari kita. Di sini akan banyak list
mata pelajaran, materi-materi yang sudah dikumpulkan oleh anak tersebut, gitu. Jadi itu controlling atau pemantauan orang tua di Google Classroom anaknya, begitu. Cukup mudah. Jadi ini tinggal kita pinjam saja HP dari anak kita, lalu kita lihat daftar tugasnya. Karena begini Bapak Ibu, ada anak yang berkata kepada anaknya, saya sudah mengerjakan semua tugas-tugas saya. Nah, kita jangan langsung percaya begitu saja. Ini pinjam dulu HP-nya. Beneran nggak? Kita lihat begitu. Karena ini adalah jejak digital, Bapak Ibu. Jejak digital. Kita tidak bisa dibohongi dengan adanya bukti-bukti seperti ini. Anak kita sudah bilang sudah mengerjakan, sudah mengumpulkan, tapi di bagian sini kita anak kita sudah berbohong, gitu. Jadi ini adalah salah satu fitur orang tua bisa memantau tugas anaknya di daftar tugas ini. Begitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak, Bu? Untuk Google Classroom sangat singkat ya, karena hanya itu saja untuk bagian orang tua ya, hanya melihat daftar tugas anak saja, begitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, saya persilahkan mau di live chat atau langsung bicara menggunakan mikrofon ya. Nah, Ibu Neti kayaknya nih. Orang tua dari Seva mungkin sudah menyalakan mikrofonnya. Baik Pak, mau tanya yang masalah family aplikasi tadi ya Pak ya? Ya, Bu. Tadi kan Bapak sudah jelaskan untuk keuntungannya ya Pak ya? Betul. Ya, untuk keuntungannya. Kemudian tadi saya sempat kepikiran nih Pak, ini seandainya HP orang tua itu hilang, itu sedangkan misalnya anak juga bisa dipantau lewat HP orang tua ya Pak. Seandainya HP orang tua hilang itu gimana Pak? Nah, itu saja sih Pak. Jadi pahitnya aja Pak. Betul, Bu. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, ketika HP orang tua hilang, apa yang harus saya lakukan? Berarti akses HP anak saya juga dibatasi dong kalau gitu, tidak bisa dibuka. Nah, ini bisa dibuka di Google ini Bu, di Google di menggunakan laptop juga bisa dibuka. Jadi dibukanya teh, bentar saya search dulu. Bentar ya Bu ya. Jadi dipandu dulu oleh Bu Lia sambil saya mencari apa alamatnya. Baik, Pak Nono, ya. Sambil menunggu Pak Nono mencari aplikasinya, baik silahkan ada lagi yang mau bertanya. Saya tampung dulu. Bapak Ibu, silakan boleh lewat chat. Atau langsung juga boleh.
pada pagi hari ini memang benar membantu banget ya Bapak Ibu untuk memantau bagaimana anak-anak dalam menggunakan gadget mereka, apalagi pemantauan anak-anak selama pembelajaran. Jadi biar kita tahu anak kita itu sudah mengerjakan tugas atau belum, atau anak kita sudah ulangan atau belum gitu. Itu bisa kita lihat, kita pantau di classroom yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nono ya gitu. Untuk aplikasi yang Google Family itu juga sangat membantu banget gitu ya. Jadi kita bisa tahu anak kita itu menggunakan aplikasi apa saja, mungkin game atau apa gitu. Apalagi kan sekarang anak itu memang sedang banyak yang kecanduan main game gitu. Oke. Ada lagi nggak yang mau bertanya ini Bapak Ibu? Silahkan, mumpung masih bisa ada Pak Nono yang bisa menjelaskan bagaimana yang berkaitan dengan IT ya. Ya, Adinda, ada di chat orang tuanya Adinda. Saya ingin bertanya, apabila memori saya penuh karena saya juga banyak aplikasi pekerjaan, apalagi sekarang absen online, apakah aplikasi yang saya milih tidak tadi bisa kita buka lewat chat Google? Ibu, nanti saya tampung dulu ya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Nono untuk mamanya Adinda. Oke, ada lagi. Oh ya, boleh silakan Pak Nono. Untuk orang tua dari Seva bisa Bapak Ibu bisa. Cuman saya lupa alamatnya di mana ya. Ini ada apa namanya? Historinya ini sudah kebuang. Tapi bisa dibuka di web bisa dibuka. Atau nanti saya share aja supaya tidak saya share ke grup orang tua mungkin. Boleh Pak. Ya gitu ya. Sampai tidak kan waktu. Ya nggak harus sekarang Pak. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya sama-sama Pak. Ya. Ada Pak Nono, lagi? di chat itu ada beberapa pertanyaan tadi dari orang tuanya Dinda ya ini saya. Saya ingin bertanya, apabila memori saya penuh karena saya juga banyak aplikasi pekerjaan, apalagi sekarang absen online, apakah aplikasi yang saya beli tadi bisa kita buka lewat chat Google? Oke. Untuk pemasangan pertama itu wajib di HP Bu Bapak. Jadi wajib diinstal dulu di HP orang tua dan siswa. Ketika misalnya penyimpanan di HP kita penuh dan kita ingin membuang aplikasi tersebut, maka sudah dipastikan bahwa kita tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut di web, gitu, di Google, di tab Google tidak bisa. Tapi kalau misalnya di HP kita masih terinstall, maka kita masih bisa membukanya di lewat tab di browser. Sudah Pak Nono? Sudah. Oh ya, lagi Pak dari Ibu Paulina Teresia mau tanya untuk tugas anak, batas waktunya biasanya ditentukan sampai kapan? Karena kami orang tua tidak selalu bisa mendampingi anak belajar di rumah. Ya. Untuk batas waktu atau tenggang waktu dari semua tugas itu biasanya ditentukan sendiri oleh guru mata pelajarannya. Ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu. Itu biasanya di bagian tugas ada notifikasinya. Kalau misalnya melewati batas, maka ada tampilan bahwa tugas tersebut telat gitu. Iya. Itu Bu. Jadi itu
dibatasi oleh guru mata pelajarannya. Kemudian dari Bapak Ibu Stefanus Joshua, misalkan akun anak saya diganti, anaknya apakah waktu bisa dapat notifikasi ke Google Family? Ya, anak itu tidak bisa mengganti akun Gmailnya. Jadi yang sudah didaftarkan barang-barang itu, kemudian anak mau mengganti supaya tidak dipantau lagi orang tua, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak bisa. Anak tidak bisa mengganti akun emailnya di HP itu bisa. Tapi kalau menambahkan akun sekolah bisa. Nanti di aplikasi Google Family for untuk anak itu ada tambahkan akun itu saja. Kalau mengganti akun Gmailnya itu tidak bisa. Gitu. Kemudian untuk orang tua dari Anggun, untuk nilai anak orang tua bisa melihatnya Pak? Ya bisa Pak Bu. Tadi sudah saya munculkan. Kita sebagai orang tua bisa melihat nilai anak-anak kita yang sudah dinilai oleh gurunya. Nah di sini percuma kita menyuruh anak mengerjakan, tapi orang tua tidak bisa melihat ini. Ya, jadi untuk Bapak Ibu dari orang tua dari Ambon, bahwa kita bisa melihat semua nilai anak kita yang ada di classroom. Semua tugas-tugas anak yang sudah dikumpulkan ke gurunya, kemudian gurunya sudah menilai, itu langsung muncul di classroomnya anak-anak kita bisa melihatnya. Begitu. Terima kasih. Silakan guru. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau bertanya? Karena waktunya sudah mau menunjukkan pukul 10.30 ya, 10 menit lagi. 10 menit lagi, silahkan. Masih ada yang mau? Ya Bu, mau nanya Bu. Oh ya, silahkan. Dengan orang tuanya siapa? Dengan ibu siapa? Pak Satarel. Oh, Kak Satarel. Ibu Lucy. Ya, silahkan Ibu. Pak, mau nanya, yang saya lihat untuk akun anak-anaknya ada berapa gitu. Jadi kalau saya mau bikin, akunnya harus ngambil salah satu bebas apa gimana? Ya, terima kasih Bu Lucy. Akunnya bebas, kita mau memilih yang mana. Jadi misalnya anak kita punya akun Gmailnya ada 4 nih. Nah kita tentukan salah satu. Nah misalnya yang A, oke, kita settingkan. Nanti kita sinkronkan dengan Google Family untuk orang tua. Nah, meskipun anak kita punya banyak akun di situ, semuanya akan dihapus dulu. Jadi misalnya 4 akun itu, 1 kita gunakan, berarti yang 3 dihapus dulu. Yang 3 dihapus. Jadi hanya 1 yang digunakan. Begitu. Jadi semua akun yang banyak itu dihapus semuanya. Ditinggalkan hanya 1. Yang hapusnya kita maksudnya Pak? Bukan. Oleh Google. Otomatis ya. Oh iya. Tapi kalau misalnya kita sudah menginstal, kemudian mau menambahkan lagi maaf dulu ya, mati. Nah, oke. Ketika kita sudah membuat 1 akun, kemudian ada 4, itu yang 3 dihapus. Tapi setelah penginstalan selesai, maka kalau mau menambahkan akun lain bisa, tapi yang ditambahkan itu akun sekolah saja Bu. Begitu. Jadi akun-akun Gmail yang lain tidak bisa, tapi akun sekolah yang SMP Yodarsi baru bisa ditambahkan. Begitu.
Jadi yang diambil itu hanya satu akun email saja. Dan diizinkan menambahkan akun sekolah di bagian menunya. Begitu. Yang menghapus oleh Google sendiri, bukan oleh kita. Oke. Begitu Bapak Ibu Lucy, bisa membantu? Ya, makasih Pak. Ya. Oke. Dari orang tua Lorenzi ya. Maaf mau tanya apakah sudah ada pemberitahuan dari pihak sekolah terhadap anak-anak tentang aplikasi yang akan diterapkan nanti. Soalnya anak-anak lebih patuh pada perintah gurunya daripada orang. Iya. Tidak Bu, kita tidak memberikan informasi apa-apa pun tentang aplikasi Google Family ini kepada anak-anak. Karena kalau kita keluarkan, saya yakin mereka sudah pada ketakutan sendiri Pak. Silakan itu dirembukan bareng-bareng dengan anak-anak kita di rumah. Apakah kita mau memantau menggunakan aplikasi ini atau tidak? Begitu. Ini diberikan kebebasan bukan diwajibkan. Demikian orang tua dari Lorenzi Fian. Ada lagi, Pak? Waktu kita sudah 10.21. Ya, kita kembalikan ke moderator. Ya. Ya, oke. Baik, Pak Nono. Gimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang mau bertanya? Dari orang tua Kesia Emily. Jadi ini kesepakatan keluarga aja ya Pak? Betul Bu. Ini kesepakatan keluarga saja, tidak memaksakan harus menggunakan aplikasi ini, tidak. Silakan bebas saja mau menggunakan atau tidak, silakan. Kita juga tidak bekerja sama dengan Google juga. Ya. Kalau mau memantau anak, silakan menggunakan aplikasi ini. Kalau tidak juga tidak apa. Ini hanya sekedar pengetahuan saja. Silakan ya. Baik, Bapak Ibu, untuk acara inti ini kita sudahi ya. Untuk nanti mungkin siapa tahu ada lagi pertanyaan, mungkin nanti di lain-lain kami beri waktu sebentar ya. Nah, sebelum ke acara lain-lain, Bapak Ibu mohon perhatian sebentar karena pada kegiatan Agustusan SMP Sidarto mengadakan 2 perlombaan untuk anak-anak, yaitu lomba storytelling dan lomba tutorial dalam bahasa Sunda. Nah, untuk acara kali ini pembina OSIS akan menyampaikan pengumuman kejuaraan sekaligus pembagian hadiah bagi anak-anak kita yang memiliki kreativitas dalam mengikuti perlombaan acara Agustusan ini. Ya, baik, kepada Pak Yosef, kami persilakan untuk mengumumkan siapa saja anak-anak kita yang mendapatkan kejuaraan. Ya, silakan Pak Yosef. Halo Pak Yosef. Pak Yosef gimana Pak Yosef? Oke, Bapak Ibu silakan. Ya, sambil menunggu Pak Yosef, mungkin siapa kami beri waktu untuk yang lain-lain untuk pertanyaan lagi. Siapa tahu ada yang masih penasaran. Atau kita foto bersama dulu Bu. Ini di sini. Mikrofon. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Mohon mengaktifkan semua kameranya. Kita akan foto bersama dulu. Semua kamera di on kan dulu.
untuk laporan. Kita akan foto bersama. Silakan Bapak Ibu, kameranya dinyalain. Banyak yang belum dinyalain. Sebentar saja, cuman nggak nyampe 30 detik. Kameranya dinyalakan, ya terima kasih, ya terus lagi terus. Oh nggak apa-apa, Ibu Sidney nggak apa-apa. Kalau rusak nggak apa-apa. Oke. Silakan yang belum menyalakan kameranya dinyalakan dulu beberapa detik. Saya akan mengambil siap ya Bu. Satu, yuk pasang muka ceria, buka senyum. Ya, udah senyum ya. Nah, baik Bapak Ibu, ya payetnya sudah siap, mungkin akan mengumumkan siapa-siapa saja yang mendapat juara. Oke, sebentar payetnya sedang siap-siap dulu. Sudah payet? Ya, baik kami persilakan kepada payet. Menjelang siang Bapak Ibu dan Bapak simulasi pemadam kebakaran di lapangan. Ya, terima kasih Bu Lia telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan pemenang lomba 17 Agustus yang kami adakan pada peringatan kegiatan 17 Agustus di tanggal 18 Agustus. SMP Yosudarso mengadakan dua jenis kegiatan yang dilaksanakan secara daring Bapak Ibu. Yang pertama lomba storytelling bahasa Inggris, kemudian yang keduanya lomba tutorial ketangkasan, keterampilan dan kesenian. Itu. Untuk pemenang juara storytelling, yang pertama diraih oleh Priscilla Levina Dewi dari kelas 9, kemudian yang kedua untuk juara tutorial Rosmiati, kemudian yang ketiganya Revina Maulani, kemudian yang keempat, juara keempat itu Angela Pegaluisa, dan yang kelima Mesa Purnama. Kemudian untuk juara storytelling, yang pertama itu diraih oleh Raisa Aprilia, kemudian Athanasius Risan, kemudian yang juara ketiganya untuk storytelling Adinda, dan yang keempat Josela, dan yang kelima Ruben. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya terhadap anak-anak untuk mengikuti perlombaan dalam rangka 17 Agustus. Untuk sebagai kenang-kenangan, sekolah tadi pagi telah memberikan kepada para pemenang.
Mungkin itu aja Ibu Lia, saya kembalikan ke Ibu Lia. Oke, baik Pak Yosef, terima kasih atas pengumumannya. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang mau disampaikan? Karena waktunya sudah menunjukkan 10.30. Oke, baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi, Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara parenting kali ini yang membahas tentang bagaimana cara memantau kita dalam penggunaan gadget anak, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama bagi Pak Nono sebagai pemateri dan juga Bapak Ibu Wali Murid Ibu Sudarso yang telah berpartisipasi dalam kegiatan parenting pada hari ini. Apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya selaku pembawa acara, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu, semoga ilmu yang hari ini kita dengar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri acara hari ini dengan doa penutup yang akan saya pimpin secara Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan dan kelancaran kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih telah menuntun kami dari awal hingga akhir kegiatan kami pada hari ini. Semoga apa yang kami peroleh dari kegiatan ini dapat membantu dan mendidik putra-putri kami dalam kegiatan pembelajaran di rumah. Berkati kegiatan kami selanjutnya Bapak, semoga berjalan dengan lancar. Doa ini kami persembahkan lewat perantaraan putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Silahkan yang keluar kami persilahkan. Terima kasih.